Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Fitri, kelas E, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 5. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sosiologi korupsi. Yang pertama, pengertian sosiologi korupsi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial atau kerap diperpendek menjadi ilmu sosial, adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Sedangkan pengertian dari korupsi yaitu suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Sosiologi korupsi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai sebab terjadinya tindakan dan perilaku koruptif yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan perspektif maupun teori-teori sosiologi baik klasik, modern maupun kontemporer. Yang kedua, tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Adapun beberapa poin yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walau undang-undang telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Semoga pada pemerintahan berikutnya undang-undang anti korupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ketetapan MPR Nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa reformasi, muncul TAP MPR Nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara
untuk menciptakan kepercayaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-undang ini dibentuk di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Dalam undang-undang juga diatur pembentukan komisi pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disebut dengan KPPU dan Ombudsman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapat penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini. Yang ketiga, korupsi masa Orde Lama. Kebijakan ekonomi iskak diskriminatif. Dengan mudah dia memberikan fasilitas kepada pengusaha PNI atau penyokong PNI dan kabinet ahli. Iskak misalnya memberikan lisensi impor kain mori dan bahan-bahan batik lainnya kepada NV Suez dan NV Geoneum, dua perusahaan yang punya hubungan dengan PNI. Iskak juga memerintahkan agar impor kertas
untuk pemilu dilakukan perusahaan Interkertas di mana pemegang sahamnya orang PNI. Yang keempat, korupsi masa Orde Baru. Terbagi beberapa poin. Yang pertama, kasus Badan Urusan Logistik. Kedua, kasus Pertamina di bawah Ibnu Sutowo dikelola secara tertutup. Yang ketiga, korupsi Soeharto. Mantan Presiden Soeharto ditetapkan sebagai presiden terkorup sedunia berdasarkan temuan Transparency Internasional tahun 2004 dengan total perkiraan korupsi sebesar 15-25 miliar dolar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 7 yayasan milik Soeharto. Yang kelima, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun beberapa bagiannya yaitu: yang pertama, Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara. Yang kedua, Kabinet Juanda pada tahun 1957 membentuk Paran. Yang ketiga, Operasi Budi atau Paran 2 menyelamatkan uang negara 11M. Yang keempat, Kontrak Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Yang kelima, masa Orde Baru. Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK pada tahun 1967, TPK berhasil mengungkap 3 kasus korupsi skala besar dan menyelamatkan uang negara lebih dari 15 miliar. Yang terakhir, pelemahan KPK dari masa ke masa. Penolakan anggaran KPK pada tahun 2008, DPR menolak memberikan anggaran kepada KPK untuk membangun gedung baru. Mendorong wacana perubahan KPK sebagai lembaga ad hoc pada tahun 2011, Marzuki Ale, KPK dinyatakan sebagai lembaga sementara. Hal ini dimaknai bahwa jika kinerja KPK dan kejaksaan sudah efektif, KPK tidak perlu ada pengajuan hak angket KPK. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.